Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk berbakti pada saat ini dari Indonesia, dari Belanda atau Jerman, dari Amerika dan tempat-tempat lainnya. Kami bersyukur kita dapat kembali memperoleh kekuatan dari firman Tuhan yang saya percaya akan terus dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Baik, untuk memulaikan acara, kita akan mendengarkan sebuah lagu, dan setelah lagu tersebut, Ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks, akan membawakan doa buka kita di acara ibadah kita pada saat ini. Silakan, Dek, untuk lagunya. Dalam dunia banyak hamba pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat mengalahkan dosa, tapi juru selamat kita besarlah kuasa. Bangunlah hai orang saleh, kenakan percaya, percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Orang saleh sepanjang masa yang sebelum kita, pegang teguh pengharapan dan tetap percaya. Meski tajam panas setan mau membunuh kita, dapat kita lawan setan, asalkan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia, yang kalahkan dunia, yang kalahkan dunia. Kita tentunya bersyukur untuk satu lagu pujian yang tadi telah dibawakan oleh Tumoto Quartet, Percaya yang Menang, ya. Baik, terima kasih untuk Tumoto Quartet yang sudah mengirimkan lagu pujiannya bagi kita untuk dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk membuka acara ini, sekali lagi saya ingin mengundang ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks, untuk dapat membuka dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, dan Tuhanlah yang memberikan kami kehidupan dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan pada saat ini kami boleh datang kepadamu melalui Zoom. Kami dapat berkumpul untuk bergabung, untuk berdoa dan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati perbaktian kami pada malam hari ini di Amerika dan pagi hari di Indonesia, dan juga lain-lain waktu di tempat yang lain di Eropa, dan di mana saja yang mendengarkan dan mengikuti acara malam ini di New Jersey ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, dan yang bawakan kiranya Tuhan memberkati Pendeta Stephen Rantung, anak kami. Kiranya Tuhan memberkati kita, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, dan juga kuasai hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti pelajaran yang akan dibawakan sebentar.
Kiranya Tuhan berkati kami sekalian. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat kasih-Mu ini. Kami persembahkan doa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Ya, terima kasih. Terima kasih pada ibu saya, Mami, yang sudah membawakan doa buka. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, waktu Amerika ya. Pagi hari waktu Indonesia, tengah malam waktu Eropa, kita akan mempelajari pelajaran hari Kamis yang dengan judul bertumpu pada janji-janji. Bertumpu pada janji-janji. Jadi kekuatan yang terbesar yang dapat kita miliki dalam perjalanan iman kita adalah apa yang Allah sendiri telah janjikan. Dia telah membuat perjanjian. Dan itu adalah perjanjian iman. Dan itu semua dia sudah nyatakan. Dan kalau kita melihat di waktu yang lalu, itu bukan hanya apa yang dia sudah nyatakan kepada Abraham, apa yang dia sudah nyatakan kepada umat-umat Tuhan, tetapi juga apa yang dia sudah lakukan. Jadi apa yang dia katakan dan lakukan itu match. Itu apa? Sinkron. Itu adalah satu hal yang sesuai dan seimbang, dengan kata lain. Jadi kita dapat memiliki kekuatan bagi kita saat ini. Bahwa janji-janji Allah itu juga walaupun kita sudah dapat melihat di waktu yang lalu, kita juga dapat memiliki satu keyakinan. Kalau dia sudah melakukan bagi kita di waktu yang lalu, maka di waktu yang akan datang, hal yang sama itu akan menjadi bagian kita. Kenapa? Karena Allah kita tidak berubah. Dia tetap sama dari kemarin, sekarang, dan sampai waktu yang akan datang. Jadi mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita yang pada hari Kamis tanggal 17 Juni dengan judul bertumpu pada janji-janji. Ada cerita tentang seorang kardinal yang terkenal ya. Kardinal yang terkenal yang bernama Bellarmine ya. Kardinal Bellarmine seorang apologis. Apologis itu biasanya adalah orang-orang yang membela kebenaran-kebenaran satu keyakinan-keyakinan. Jadi mereka lah yang menjadi pembela, dengan kata lain. Apologis Katolik yang besar yang selama hidupnya berperang dengan pekabaran pembenaran oleh karena kebenaran yang diperhitungkan kepada seseorang. Jadi saat ia terbaring hampir mati, kardinal ini ya, dibawa kepadanya salib dan jasa-jasa para orang kudus untuk menolong dia, untuk memberikan kepadanya kepastian keselamatan. Keselamatanmu itu pasti. Karena apa? Karena ini ada jasa-jasa orang kudus, ada salib dan lain sebagainya. Tetapi saat itu menjelang kematiannya, walaupun dia sering menyatakan hal tersebut, waktu dia masih kuat, waktu dia masih hidup ya, dengan sebelum dia hampir mati seperti saat itu, tapi saat itu menjelang kematiannya Bellarmine berkata, ambil semua itu, ambil. Saya berpikir, saat ini saya berpikir lebih aman percaya pada jasa-jasa Kristus daripada jasa-jasa apa? Manusia, orang-orang kudus. Yang saya tadinya percaya atau saya tadinya pikir akan membawa saya kepada pembenaran atau kebenaran tersebut. Bagi banyak orang, ketika mereka, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, ketika mereka mendekati akhir kehidupan mereka, mereka melihat ke belakang dan memperhatikan betapa sia-sia, betapa merupakan kegagalan, betapa tidak berguna perbuatan-perbuatan dan pekerjaan mereka untuk memperoleh keselamatan dengan Allah yang suci. Dan betapa mereka membutuhkan kebenaran Kristus. Seperti yang saya tambahkan tadi malam. Siapa di antara kita yang tidak pernah sampai saat ini masih bergumul dengan penyesalan-penyesalan. Ya ada banyak orang yang waktu lalu saya pernah memberikan satu ilustrasi di surat kabar dikatakan siapa yang ingin mengikuti saya, ada seorang penulis di surat kabar yang mau mengikuti saya untuk masuk ke ruang masuk ke mesin untuk dapat membawa kita ke masa lampau. Ya, untuk apa? Kalau kita bisa masuk ke masa lampau, tentunya kita dapat merubah keadaan-keadaan yang telah terjadi di masa lampau, dan banyak sekali orang yang percaya dengan tulisan tersebut dan berlomba-lomba untuk ikut dengan penulis artikel tersebut untuk menuju ke masa yang lalu. Kenapa? Oleh sebab begitu banyak penyesalan-penyesalan kita. Hal-hal yang sampai saat ini kita dapat katakan kita tidak dapat ubah. Kita tidak dapat rubah. Itulah sebabnya kita tidak akan pernah bisa merubah. Dan yang hanya berubah kita adalah kebenaran Kristus. Yang di pelajaran kita waktu lalu, yang mengkreditkan kepada kita kebenaran tersebut. Kita tidak layak,
tetapi kita dinyatakan, dikaitkan kebenaran Kristus tersebut. Tetapi kabar baik, pelajaran sahabat kita katakan, tetapi kabar baik adalah kita tidak perlu menunggu sampai mendekati kematian untuk memiliki kepastian dalam Tuhan sekarang ini. Perjanjian itu sepenuhnya didasarkan pada janji yang pasti dari Allah sekarang. Sekarang. Janji-janji untuk kita sekarang. Janji-janji yang dapat membuat kehidupan kita lebih baik sekarang. Bukan hanya nanti, tetapi sekarang. Bacalah ayat-ayat berikut ini dan jawablah pertanyaan yang ditanyakan pada masing-masing ayat dalam konteks mengembangkan, memelihara, dan menguatkan hubungan perjanjianmu dengan Allah. Mazmur 34 ayat 10 dikatakan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana Anda dapat mengecap kebaikan Allah? Dan dalam Mazmur 34 ayat 10, bukan ayat 9, ini bahasa Inggris ayat 9, bahasa Indonesia ayat 10 ya. Mazmur 34 ayat 10 katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut. Atau yang kita sudah pernah pelajari waktu yang lalu ya. Arti daripada fear of the Lord ini adalah menghormati. Ya, kita menghormati, mengagumi Allah kita. Dan apabila itu kita lakukan, maka kita akan apa? Diberkati, kita dapat mengecap kebaikan Allah. Berikutnya, pada saat kita membaca Matius 11 ayat 30, bagaimanakah tentang apa yang Kristus telah lakukan bagi kita yang membuat kuk itu ringan? Matius 11 ayat 30 katakan apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Bebanku pun itu ringan. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat kita lihat bahwa yang beban-beban penderitaan kita dan lain sebagainya itu sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa-apa yang telah Yesus alami, itu lebih apa? Lebih berat. Dan pada saat kita membandingkan beban kita dengan beban Yesus, masalah-masalah kita dengan masalah-masalah yang Yesus alami, maka kita pikir, aduh, orang Manado bilang, beban saya dan saudara itu kacang-kacang. Orang Manado bilang ya, yang beban yang Yesus telah pikul untuk kita itu begitu hebatnya. Roma 5 ayat 1 untuk menjawab, apakah hubungan pembenaran dengan kedamaian? Pada saat Tuhan mengkreditkan, ya, Tuhan menyatakan kita benar. Apakah hubungannya itu dengan kedamaian? Roma 5 ayat 1 katakan apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 7-8 untuk menjawab pertanyaan, apakah keuntungan yang Anda telah dapatkan, bukan akan dapatkan, tapi telah dapatkan dari pengalaman Kristus. Filipi 2 ayat 7-8 katakan apa? Iya, Yesus telah melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Sama dengan manusia. Jadi apa yang Yesus telah lakukan itu, keuntungannya adalah bagi apa? Bagi kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita yang seharusnya mati, kematian kekal itu seharusnya adalah bagian kita. Tapi oleh sebab Yesus yang merendahkan dirinya, dia yang mati. Supaya kita, saudara dan saya, memiliki kehidupan. Ujilah kehidupanmu dengan penuh doa. Ujilah kehidupanmu dengan penuh doa dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah perkara yang sedang saya kerjakan yang menguatkan hubungan saya dengan Allah? Dan hal apakah yang melukai hubungan itu? Perubahan apakah yang harus saya lakukan? Mari kita coba jawab pertanyaan ini ya. Apa kira-kira perkara yang sedang saya kerjakan yang menguatkan hubungan saya dengan Allah? Kalau kita lihat tuh, bukannya pendeta selalu dikatakan apa ya? Bukankah tidak ada pekerjaan kita? Ya, tidak ada pekerjaan kita. Jadi mari kita lihat ya, apa yang dapat menguatkan hubungan kita dengan Allah dan hal-hal apakah yang melukai hubungan tersebut dan perubahan apakah yang harus saya lakukan. Pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berpusat kepada satu pembahasan bertumpu pada janji. Resting. Ya, bahasa Indonesianya dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Bertumpu. Tapi beristirahat dengan kata lain. Resting. Ya, menyerahkan ya kelelahan kita. Resting. Ya, resting on the promise. 2 Korintus 1 ayat 20 katakan apa? Sebab Kristus adalah yes, adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi Allah memiliki janji-janji dan pemenuhan janji tersebut
adalah Yesus. Yesus yang katakan apa? Yes. Allah memiliki apa? Requirement. Requirement Allah misalnya ada Allah memiliki keadilan. Apa keadilan Allah? Upah orang yang berdosa adalah maut. Keadilan Allah menuntut pelanggaran. Kelas kesalahan yang saya buat, bukan yang Allah buat. Kesalahan yang saudara dan saya buat, itu harus ada apa? Keadilannya yaitu apa? Maut. Upah dosa adalah apa? Maut. Jadi itu harus. Tetapi apa yang terjadi? Allah dalam kasih-Nya menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi semuanya itu apa? Semua yang Allah tuntut dipenuhi oleh siapa? Yesus. Everything that God requires is provided by Christ. Dipenuhi oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus adalah yes bagi semua requirement Allah, janji Allah, tuntutan Allah, semuanya itu adalah diyeskan, diiyakan oleh Yesus. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bahasa Inggrisnya, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Janji-janji Allah itu pasti, kenapa? Karena itu dipenuhi oleh Yesus. Dipenuhi oleh Yesus. Dan melalui Dia ada amin. Ya, kita akan katakan apa? Kita akan katakan amin. Jadi kita dapat beristirahat, kita dapat dilepaskan dengan apa? Dengan masalah kita oleh sebab ada janji-janji Allah, dan itu bukan karena apa yang dapat kita lakukan, kekuatan kita bukan, tetapi kekuatan Yesus. Tidak seheran kita memiliki lagu apa? He's able, ya, He's able, I know He's able. Kita tahu Dia yang apa? Tuhan yang apa? Tuhan yang sanggup. Kami tahu, saya mengetahui Allah kita itu sanggup untuk membawa kita to carry me through. Dia apa? Dia menyembuhkan orang yang broken hearted, yang patah hati atau luka hatinya, and set the captive free, melepaskan orang yang terbeban. He made the lame to walk again. Dia membuat orang yang tidak dapat berjalan kembali, dan menyebabkan orang buta dapat melihat. Segala sesuatunya disanggupkan oleh sebab Yesus yang menyanggupkan. Bukan, saya ulangi, bukan oleh kesanggupan saudara dan saya. Tidak ada kesanggupan kita, tetapi kesanggupan yang dilakukan atau dibuat oleh Yesus. Yesus yang menyanggupkan kita. Roma 3 ayat 23 sampai 24 katakan tentang apa? Tadi malam kita sudah bahas tentang bahwa kebenaran kita itu adalah bagaikan kain kotor. Kenapa? Karena ayat 23, Roma 3 ayat 23 katakan apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, walaupun kita sudah berdosa, walaupun kita telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi jaminan Allah, ya, janji Allah di dalam ayat 24, tetapi dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, dan oleh kasih karunia semua orang ya yang telah dibenarkan, yang menerima tentu saja, yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, all have sinned, semua telah berdosa, semua fall short. Kita apa? Telah kehilangan, bahasa Indonesia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya fall short, tidak apa? Tidak lengkap, tidak sanggup memenuhi kemuliaan Allah. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu, tidak cukup. Fall short, tidak pas. Ya. Tidak pas, tidak cukup. Ya. Tetapi dikatakan being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ. Nanti kita akan lihat, saya akan bahas bagian kedua nanti sedikit lagi, bahwa kita semua itu tidak cukup, tidak mencukupi, fall short, tidak mencapai tidak mencapai yang diharapkan, yang diwajibkan, kita tidak bisa mencapai. Tetapi dikatakan being justified oleh kasih karunia apa? Oleh kita dibenarkan oleh apa? Dengan cuma-cuma. Nah, bahasa Inggrisnya being justified, telah dibenarkan. Kata dibenarkan itu adalah kata kerja, ya, kata kerja. Di sini digunakan kata apa? Telah dibenarkan itu being, kalau Anda mempelajari grammar bahasa Inggris, maka kata kerja being justified itu bukan apa? Membenarkan, tapi telah dibenarkan artinya itu dalam bentuk pasif. Ya, ada yang mengerjakan bagi kita. Kita dibenarkan, bukan kita yang membenarkan, bukan kita yang aktif, tapi kita pasif.
Ada yang mengerjakan bagi kita, bukan kita yang membenarkan diri kita. Aktornya itu ada. Dan we are just acted upon. Kita yang dikerjakan. Ada aktornya, tapi we are being acted upon. Itulah arti dalam bentuk apa? Pasif. Jadi pada saat saudara dan saya dibenarkan, itu bukan dalam bentuk aktif. Bukan saya membenarkan diri saya. Saya mengerjakan kebenaran saya. Tidak. Ya, kita tidak aktif dalam hal membenarkan atau dibenarkan, but we are being justified, artinya kita ada yang kerjakan, ada yang mengerjakan bagi kita. Dan yang mengerjakan bagi kita itu siapa? Kita sudah ulang-ulangi, Yesus Kristus. Tanpa Yesus, we will be fall short. Kita akan kurang, tidak sanggup mencapai apa? Target. Fall short artinya tidak sanggup mencapai target. Jadi apa implikasinya? Ya. Jadi implikasinya bahwa adalah apa? Yesus yang menyanggupkan kita. Artinya Yesuslah yang membebaskan kita dari tekanan-tekanan yang kita sendiri secara pribadi tidak dapat lepaskan. Dan kata fall short, ya fall short artinya tidak mencapai titik yang diharapkan, artinya ada ukuran-ukuran yang tidak dapat kita capai. Ya, ada apa? Orang punya pemandangan, ekspektasi, ukuran-ukuran yang diukurkan kepada saudara dan saya yang tidak dapat apa? Tidak dapat kita cukupkan dengan kata lain. Jadi hanya Yesus yang menyanggupkan kita. Only He is able. Ya. Tetapi dengan disinilah kita lihat kita tidak dapat melepaskan tekanan. Yang dapat kita lakukan apa? Kita hanya dapat letakkan tekanan-tekanan tersebut di kaki Yesus, ya. Di kaki Yesus. Marilah kepadaku kamu semua yang apa? Kamu semua yang letih lelah, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Resting on His promises. Kita lihat ya. Tapi inilah kita ya seringkali kita tidak mau melepaskan. Seperti seringkali kita dengar orang-orang ilustrasi, ada om-om bawa ke pasar dengan dia memikul apa ya, jualan yang akan dia jual. Lalu ada apa? Anak muda yang lewat, kasihan dengan om-om tersebut. Lalu anak muda katakan, "Om, naik saja ke mobil pick up ini ya, supaya nanti saya yang bawa om sampai ke pasar." Ya, oke lah. Terima kasih anak. Om itu naik bawa apa? Pikulannya. Tapi dia naik ya ke mobil tersebut, di mobil pickup, tapi setelah jalan anak muda lihat ke belakang, wah pikulan itu tetap diangkat oleh om itu walaupun dia di atas mobil. Lalu mobil itu dihentikan oleh anak muda, dia tanya, "Om, kenapa masih pikul itu? Beban tersebut, apa barang dagangan?" Om katakan, "Iya, supaya berbagi tanggung, kita sama-sama menanggung anak muda, supaya apa? Tidak berat ini mobil, makanya om pikul juga sebagian ini barang-barang ini." Kalau kita sudah berada di dalam keselamatan tersebut, jangan lagi pikul-pikul, ya. Jangan lagi mengangkat beban yang seharusnya sudah kita letakkan saja di kap mobil tersebut. Ya, kita tidak perlu lagi ya. Kita lepaskan saja. Jadi membebaskan pada saat Yesus menyanggupkan kita apa? Serahkan itu sekarang urusan apa? Yesus dengan masalah kita. Jadi berikutnya poin kedua, ukuran-ukuran yang tidak dapat kita capai. Ekspektasi orang. Ini ilustrasinya adalah saya sering katakan sebagai anak pendeta, ya seringkali, tidak selalu. Seringkali kalau perasaan saya sebagai anak pendeta, bahkan keturunan pendeta yang ketiga ya, anak-anak pendeta itu seringkali kita merasa, atau minimal mungkin saya lah, mungkin yang lain tidak merasa, tapi bagi saya merasa saya seperti bagaikan ikan dalam akuarium. Ikan dalam akuarium itu apa? Kaca ya. Jadi orang akan dapat melihat setiap gerak-gerik saya itu dari setiap sudut, segala sisi. Ya, segala sudut dan sisi akan dilihat-lihat, dibanding-bandingkan. Jelas sekali terlihat, tidak ada yang tersembunyi kepada ikan yang ada dalam akuarium. Jadi itu seringkali menjadi beban bagi saya. Saya merasa bahwa aduh, ini ukuran-ukuran yang diukurkan kepada saya dan saya apa? Terbeban. Gimana caranya jangan bikin malu orang tua, ketua uni, orang tua yang begini, ketua daerah, orang tua yang pendeta. Kalau sampai bikin malu nanti ada orang bilang, "Wah, udah makan uang perpuluhan anak pendeta begini kelakuannya." Jadi
Itulah yang selalu membuat apa? Tekanan. Dan Anda tahu, berusahalah saya untuk menjadi anak yang baik, tapi seringkali gagal. Karena memang by nature mungkin ya orang berdosa ya kita semua ya. By nature saya gagal, jadi seringkali saya frustrasi. Terus terang waktu lalu ya saya frustrasi karena saya tidak dapat mencapai ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan bagi saya sebagai seorang apa? Sebagai seorang anak pendeta. Jadi berat sekali bebannya. Ya, kadang-kadang saya pikir, aduh, ya itu dulu ya, puji Tuhan, itu berlalu ya, badai itu berlalu ya. Aduh, kenapa orang tua ini nggak jadi apa pegawai negeri lah mungkin, atau orang tua jadi pebisnis sendirilah, daripada anak pendeta dilihat terus, difokus terus. Ya. Dan ini dari satu sisi itulah tekanan yang saya lihat ya. Tapi dari semua kita, bukan hanya Anda dan saya anak pendeta, Anda sendiri, Anda akan selalu menghadapi ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan bagi Anda semua. Anda sebagai apa? Seorang suami. Aduh, ini suami saya kok modelnya begini. Lihat nih suaminya sahabat saya. Ini di Facebook, waduh dia mesra sekali dengan istrinya. Waduh, suami saya kok nggak begitu. Ya. Dan begitu banyak ukuran-ukuran yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kita. Tentang anak-anak kita, anak saya ini kok beda dengan anaknya itu. Itu lihat itu, anaknya si A, waduh dia masuk di Facebook, waduh nilai-nilainya di sekolah ini, waduh A semua. Aduh anak saya kok cuma main di B dan C. Ukuran-ukuran inilah yang apa ya? Kadang-kadang menjadi beban, kadang-kadang dapat menjadi motivasi. Misalnya, kalau misalnya menjadi motivasi yang bagus, puji Tuhan ya. Tapi seringkali kita gagal mencapai apa? Ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Dan orang-orang di zaman Yesus itu juga selalu mencoba untuk mencapai ukuran-ukuran yang ditetapkan bagi mereka. Atau yang mereka pikirkan Allah tetapkan bagi mereka. Apa contohnya? Apa ada bukti pendeta bilang ada ukuran-ukuran? Oh ada. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 28 29 ada orang yang bertanya kepada orang-orang bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaan mereka? Apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi seperti saya dulu, apa lagi yang harus saya buat supaya saya dapat memenuhi ukuran sebagai seorang anak pendeta, anak ketua daerah, anak ketua uni. Ukuran apa lagi yang harus saya buat? Keluar malam saya nggak mau, nanti kalau saya keluar malam dianggap baru keluar dari bioskopnya anak pendeta. Jadi berat kan? Jadi apa lagi yang harus saya kerjakan? Lalu apa yang Yesus jawab di ayat 29? Apa yang mereka harus kerjakan? Ya itulah tugas mungkin yang dapat kita lakukan cuma ini. Ya, kerjaan kita cuma ini. Apa itu pekerjaan yang harus kita lakukan? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan. Inilah ukuran yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bukan apa yang dikerjakan. Karena apapun yang saya mau kerjakan, saya sudah mau jadi anak yang baik sekalipun, saya mau lulus dengan angka A, semua saya nggak pernah ke bioskop, saya nggak pernah merokok, saya nggak pernah minum, dan lain sebagainya. Kalau orang mau cari kesalahan kepada saya, pasti didapati kesalahan dari saya. Kenapa? Karena kita semua orang berdosa. Saya bisa mencari kesalahan dari siapapun, walaupun Anda, ya contoh saja, orang kita menganggap Ellen White sebagai apa? A messenger of God, tapi tetap saja pada zaman kita sekarang ini orang yang kalau mau otak-atik kita bisa mencari kesalahan-kesalahan Nyonya White. Jadi siapapun kita, siapapun saudara, ya, malaikat sekalipun dengan kata lain ya bahasa kasarnya, malaikat sekalipun kalau ada di antara kita, kenapa? Kalau ada kesalahannya dicari-cari. Nah, contoh lainnya siapa? Yesus Kristus sendiri. Sempurna anak Allah di dalam dunia ini. Sempurna, tidak ada yang salah dari Dia. Tetap saja kalau mau dicari kesalahannya, didapat. Dengan kata lain, walaupun sesungguhnya itu yang dicari-cari artinya dibuat-buat kepada Yesus. Jadi kalau kita mau selalu mencoba untuk memenuhi ukuran-ukuran yang orang
tetapkan bagi saudara dan saya sebagai seorang anak, aduh kok nggak kawin-kawin, kok kerjaannya cuman begini, sebagai suami kok suami beda dengan suami lain, istri, aduh kenapa kamu dulu langsing, sekarang langsung, beda dengan mantan pacar saya yang dulu yang sekarang masih langsing-langsing, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ukuran-ukuran itu tidak akan pernah kita capai. Anda akan capek. Saudara dan saya hanya akan capek. Tapi mari fokus kita bukan apa yang orang ukurkan bagi kita, tapi apa yang Allah ukurkan bagi kita. Dan ukuran Allah bagi saudara dan saya adalah apa? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, bukan pekerjaan ini dan itu. Tentu saja pekerjaan-pekerjaan itu perlu. Saya tidak katakan, oh pendeta cuma bilang percaya, udah saya percaya Yesus. Nanti di gereja ya udah pekerjaan-pekerjaan lainnya udah pendeta aja yang buat. Bukan begitu. Tapi pada saat kita percaya kepada Yesus, pada saat kita dekat dengan Yesus, maka kita akan secara otomatis melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Tetapi motif itu yang terutama. Saya percaya, saya mengasihi Yesus. Saya mengasihi Yesus, oleh sebab itulah, maka saya tidak apa? Saya tidak akan melakukan ini dan itu. Bukan karena, aduh kalau saya lakukan ini dan itu, nanti orang tua saya malu, dan lain sebagainya. Jadi poinnya itu adalah apa? Titik tolak utama yang kita lakukan dalam pekerjaan itu apa? Apakah untuk memenuhi ukuran-ukuran orang, untuk apa? Menyenangkan orang supaya mereka tidak apa? Dapatkan kesalahan dari saya, atau karena saudara dan saya mengasihi Yesus. Saudara dan saya percaya kepada Dia. Kalau itu yang terutama dan yang kita utamakan, maka pekerjaan-pekerjaan kita itu kita fokuskan kepada Yesus, bukan kepada apa yang orang mau pikirkan, apa yang orang mau katakan. Dengan kata lain, masa bodoh apa yang orang mau pikirkan, katakan. Tapi kalau saya berkenan kepada Tuhan, that is enough for me. Ya, enough for me. Itu cukup bagi kita. Bagi kita cukup. Jadi janganlah kita mencoba untuk mencapai ukuran-ukuran yang tidak dapat kita capai. Serahkan kepada Yesus. Dia yang akan mencapainya bagi kita. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang tidak dapat mencapai sebagai suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik, yang berbeban berat seperti itu, mari kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kita percaya kepada Yesus, dan pada saat kita mengasihi Yesus, kita melakukan yang dapat kita lakukan. Dan ukuran kesempurnaan itu Yesus yang akan apa? Yesus yang akan sempurnakan. Apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, bagaimana caranya? Cara mendapatkan kelegaan yang sejati dari Tuhan. Mungkin hanya banyak yang dapat kita katakan. Tapi pada saat ini saya cuma membawa dua hal saja. Hanya dua. Yang pertama adalah haruslah kita mengalami kelegaan tersebut secara pribadi. Ya, kalau hanya Anda dengar dari apa yang pendeta Rantung katakan, maka Anda tidak akan mengalami. Tapi kalau saya merasakan, apapun orang mau katakan tentang saya, ya mungkin benar, mungkin tidak benar. Tapi Tuhan tahu hati saya. Ya, saya ingin mengalami secara khusus kedekatan dengan Tuhan. Ya, ukuran yang Tuhan sudah berikan kepada saya supaya saya pas dengan Dia. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau itu yang saya lakukan, saya mengalami kebaikan Tuhan, saya mengecap, taste secara pribadi baiknya Tuhan, maka saya akan mendapatkan kelegaan. Maka janji-janji itu menjadi nyata di dalam diri saya. Poin kedua dan yang terakhir adalah saya memilih Dia. Bukan hanya mengalami Dia, mengalami Yesus secara pribadi. Tapi poin yang kedua adalah saya memilih Yesus secara pribadi. Bukan karena orang tua saya ini ketua daerah, orang tua saya ketua uni, orang tua saya pendeta, oleh karena ukuran-ukuran yang orang buat kepada saya. Tetapi saya memilih secara pribadi bukan untuk menyenangkan hati orang lain, tetapi menyenangkan hati Tuhan, atau memilih untuk beribadah, percaya kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku, Yosua katakan, aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah
kepada Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi, kalau kita memilih Dia secara pribadi, maka saudara dan saya akan melihat bagaimana Yesus menyanggupkan kita. Ya, walaupun ukuran-ukuran kita itu tidak pas, tidak capai, Yesus mencapainya bagi kita. Yesus menyanggupkannya bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan, tentunya sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ada kira-kira? Ada yang ditambahkan mungkin? Ada pendeta-pendeta ini, bagaimana dengan anak-anak pendeta? Pendeta Leri Kasenda, saya lihat ini anak-anak pendeta juga nih pendeta ya. Silakan pendeta. Ada tambahan? Oke, terima kasih banyak. Kedengaran ya suara? Boleh? Ya, kedengaran. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih banyak, Sir, sudah memotivasi sebagai anak pendeta. Jadi luar biasa. Hingga saat ini anak saya yang pertama dia juga suka jadi pendeta. Amin. Jadi ini hal yang Allah berikan kepada kita untuk percaya kepada janji, bertumpu pada janji. Tadi Sir sudah katakan bahwa Yesus menyanggupkan kita untuk membebaskan kita dari tekanan yang tidak dapat kita lepaskan. Dan bagian yang kedua, juga Yesus menyanggupkan kita untuk ukuran-ukuran yang tidak dapat kita capai. Ya, ini kalau saya lihat juga mungkin hampir sama dengan Abraham yang dia buat sebagai perjalanan iman, dia tidak sanggup. Ya, tetapi menarik sekali ayat dalam Kejadian 15 menuliskan bahwa apa yang dia buat diperhitungkan sebagai kebenaran. Ternyata yang lain itu, yang lain kekurangannya, Yesus menyanggupkan. Di sisi lain, kita juga tidak menganggap itu sebagai sebuah excuse ya, sebagai sebuah permisi. Orang ada hal yang bikin saja mungkin tidak percaya atau melanggar, toh itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Tidak bisa seperti itu. Tetapi menjadi sebuah motivasi bahwa kepercayaan yang dijelaskan dalam Yohanes 6 tadi, bila mana kita percaya melakukan kehendak Tuhan, itu urusan Allah. Karena kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan, baik ukuran yang tidak dapat kita capai, dan Tuhan juga pasti akan membebaskan kita dari berbagai macam tekanan yang kita hadapi di dunia ini. Jadi luar biasa, terima kasih. Hanya menambahkan sedikit, supaya lebih termotivasi untuk kehidupan kita, menjalani kehidupan kita di dunia ini, karena ada banyak juga hal-hal di luar kemampuan kita, teristimewa dengan pandemi COVID ini, ya ada banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita, tetapi bila mana kita percaya, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Yesus punya bagian. Bila mana kita mengangkat tangan, Yesus pasti akan turun tangan. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, kalau kita angkat tangan, Yesus akan turun tangan. Terima kasih pendeta, satu hal yang baru yang saya dengar pada saat ini. Terima kasih pendeta Kasenda. Baik, ada lagi saudara lainnya? Papi Mami, Om Rain, silakan. Ada? Oh, tidak ada Papi Mami. Ya, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Apa ada tambahan ataupun pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan, pendeta. Oke, jika tidak ada, mungkin kita akan masuk ke bagian yang kedua dari acara ibadah kita, yaitu pokok-pokok doa yang dapat kita bawakan. Ya, waktu lalu kita sudah mendoakan terus keluarga daripada saudara sahabat saya, saudara Erwin Huli, ya, istrinya yang kita waktu lalu sering doakan, saudari Peggy Legoh. Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Dan pada hari ini juga saya mendapatkan berita yang cukup membuat kaget karena salah seorang mantan murid di Universitas Kelabat dulu ya, yang sudah juga Tuhan Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Daisy ya, Daisy yang Muntuan ya, suaminya Muntuan ya, tapi Tuhan sudah izinkan untuk Daisy Wenas ya, waktu di Universitas Kelabat yang saya kenal. Jadi
kita tentunya berdoa. Kenapa khususnya cukup tragis dengan apa yang terjadi dengan Daisy? Oleh sebab suaminya baru meninggal 1 tahun lalu. Ya, masih muda, itu mahasiswi saya ya. Jadi suami baru meninggal 1 tahun lalu, dan pada hari ini tanggal 16, 16 kemarin ya. Jadi meninggalkan 2 anak perempuan, yang satu sudah remaja. Kalau di Hope Channel yang mentranslate dengan bahasa isyarat adalah Daisy dan anaknya perempuan yang tertua ya. Darlene, saya percaya namanya, Darlene. Jadi saya mengajak kita semua untuk mendoakan Darlene dan adiknya, saya tidak sempat ingat namanya. Tapi kita doakan kiranya kedua anak yang sudah yatim piatu ini dapat memperoleh kekuatan dari surga. Ya. Dan keluarga Muntuan Wenas yang sedang berduka saat ini juga dapat memperoleh kekuatan dari surga. Jadi kita doakan terus saudari Peggy Lego, ya, Daisy Muntuan Wenas, dan juga saudara-saudari kita lainnya yang dalam keadaan duka. Baik, ada lagi saudara lainnya yang dapat kita doakan pada saat ini? Silakan. Dari live stream ada? Dari live stream, ada permintaan doa dari Velsi Ronga. Katanya tolong doakan kakak Ernet dari Jemaat Unclub, Pendeta. Oh, oke. Ya. Lalu dari Ibu Yulce Tambanua, katanya tolong doakan anak kami Priscilia agar tetap mempertahankan kebenaran. Boleh ulang-ulang, Ibu siapa dek namanya? Yulce Tambanua. Oh, oke, Ibu Yulce Tambanua. Jadi anaknya yang bernama Priscilia. Priscilia. Lalu agar tetap kuat. Ya, agar tetap mempertahankan kebenaran, Pendeta. Oke. Lalu dari Tina katanya tolong doakan keluarga Walangitan pantau di North Carolina. Oh, di North Carolina ya? Iya. Ya, ada yang secara spesifik dari keluarga Pantau, keluarga Walangitan Pantau yang dapat kita doakan secara spesifik deh? Nggak ada ya? Enggak, Ibu hanya Tina itu ditulis Pendeta. Oke, kita doakan. Terima kasih banyak Ibu Tina yang selalu juga berbakti bersama-sama dengan kami. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih juga Pendeta Masi ya sudah doa memohonkan kita KKR Net Pendeta ya. Anak-anak pendeta ya. Anak-anak pendeta yang akan membawakan pekabaran KKR Net di Conference Minasa, begitu ya Pendeta Masi ya? Pendeta. Iya. Wow, oke. Pendeta. Ya. Baik, ada lagi? Pendeta, dari Tante Yeti Eti katanya tolong doakan Heri Watupongo yang baru saja operasi di Rumah Sakit Malalayang. Oke. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Satu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena begitu besar jaminan-jaminan perjanjian yang telah Engkau berikan kepada kami. Yesus yang telah menyerahkan dirinya, sehingga kami yang seharusnya akan menghadapi kematian kekal, tapi kami dapat memperoleh kehidupan kekal oleh sebab pengorbanan yang Yesus telah lakukan. Bukan itu saja. Itu bukan hanya apa yang telah Yesus lakukan di masa lalu, tapi apa yang Yesus telah lakukan sekarang, saat ini. Dan juga apa yang Yesus akan lakukan di waktu yang akan datang. Tapi pada saat ini Tuhan, kami memiliki kekuatan. Kami seringkali memiliki beban-beban masalah dalam kehidupan, ukuran-ukuran yang diukurkan kepada kami yang tidak dapat kami capai. Tapi kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab janji-janji-Mu bahwa Engkaulah yang akan memenuhi semua ukuran-ukuran yang diukurkan kepada kami. Dan pada saat kami percaya sepenuhnya kepada Engkau, maka Engkau yang akan melakukannya kepada kami. Dan kami yang memiliki beban-beban berat Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan-kelegaan tersebut kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya, walaupun ada di antara kami pada saat ini yang
pada saat kami beribadah kepadamu, kami sudah merasakan kekuatan rohani yang Tuhan sudah berikan. Kami sudah mengecap hal tersebut, Tuhan. Kami sudah merasakannya. Kami bersyukur untuk hal tersebut. Dan mungkin ada yang sudah membawakan permohonan doa, dan ada yang penyakit dan masalah-masalah fisik yang telah disembuhkan dapat terjadi. Kami memuji dan membesarkan. Dan walaupun ada yang tidak mungkin, Tuhan, yang tidak memiliki kelegaan secara fisik, tetapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan kepada mereka kedamaian, kelegaan rohani yang lebih penting daripada fisik, karena fisik yang kami miliki saat ini pada suatu waktu itu akan berlalu, tidak akan kami bawa dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Itu akan diubahkan. Ya, akan diubahkan. Kami tidak akan membawa tubuh fana yang penuh dengan masalah, dengan penyakit, sel-sel kanker, dan hal-hal lainnya ini, Tuhan. Tapi pada saat kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, Engkau akan mengubah kami. Dan kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Itulah jaminan tersebut, Tuhan. Itulah kepastian dari janji tersebut yang akan memberikan kekuatan kepada kami pada saat ini. Walaupun mungkin pada saat ini bukan kesehatan jasmani yang menjadi bagian kami, tetapi yang pasti kesehatan dan kekuatan rohani akan terus menyertai kami pada saat kami mengecap, merasakan betapa baiknya Engkau, Tuhan, melalui apa yang Yesus lakukan, the living word lakukan, dan juga apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu. Pada saat ini, Tuhan, kami juga dapat datang membawakan permohonan-permohonan kami. Tapi sebelumnya, Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, sehingga permohonan-permohonan ini tidak terhalang. Biarlah Tuhan akan kembali menyucikan kami, membawa kami untuk dapat selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Dan pada saat ini, Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang berduka. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga dari sahabat hamba-Mu, Saudara Erwin Huli dan putri mereka, yang kehilangan istri, kehilangan ibu yang dikasih, Saudari Peggy Lego. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sejati, yang dapat menjadi bagian keluarga yang berduka. Dan secara khusus, Tuhan, secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi kedua putri, kedua anak daripada Saudari Daisy Muntuan Wenas yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tuhan, biarlah Tuhan akan meneguhkan mereka. Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka dalam keadaan duka, dalam masa depan yang seakan-akan tidak jelas bagi mereka, sebab tidak ada lagi ayah dan ibu mereka. Tetapi masa depan mereka bukan hanya di tangan orang tua, walaupun itu memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Tetapi apabila Tuhan yang berperkara, maka tidak ada yang akan menghalangi anak-anak ini untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupan mereka. Kebahagiaan yang sejati yang dapat menjadi bagian mereka. Dan hingga mereka dapat kembali pada suatu saat bertemu dengan ibu, dengan ayah yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang membawakan permohonan-permohonan bagi saudara-saudari kami yang dalam proses penyembuhan mereka. Kami ingin, hamba-Mu ingin kembali menyebutkan Saudara Ronald Walean, Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan dan kesembuhan dari surga yang pasti dapat menjadi bagiannya. Dia akan tetap terus teguh, percaya kepada apa yang Tuhan dapat lakukan, telah lakukan di dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Saudara Alden Sihotang, bagi Bapak Johan Tambuun. Hamba-Mu ingin terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan, bagi Ibu Pendeta Paruntu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Saudara Daniel Sitanggang, dan kesembuhan yang lebih sempurna yang dapat menjadi bagian Bapak Pardede di New Hampshire. Kami berdoa, Tuhan, kiranya juga Engkau mendengarkan permohonan dari Saudari Yeti Eti bagi Saudara Heri Watupongo yang dalam proses operasi atau dalam pemulihan dari operasi. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan surga dapat menjadi bagian Saudara Heri Watupongo. Kami juga terus berdoa, Tuhan, bagi permohonan-permohonan umat-umat Tuhan lainnya. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan pendeta masih bagi anak-anak pendeta yang akan mengadakan KKR di Conference Minahasa. Kiranya ini bukan hanya akan dapat membawakan pekabaran kepada orang-orang lain, tetapi secara khusus anak-anak ini, Tuhan, akan dikuatkan pada saat mereka membawakan pekabaran firman Tuhan. Dan mereka akan juga
di pertama-tama yang diteguhkan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami lainnya. Kami berdoa bersama-sama dengan Ibu Tina yang mendoakan keluarga Walangitan Panto di North Carolina dengan pergumulan-pergumulan mereka dan keberadaan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjamah keadaan mereka. Tuhan akan membantu sehingga tidak ada yang akan menghalangi keluarga ini untuk dekat, untuk merasakan berkat surga yang dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Tina. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti bagi beliau dalam kehidupannya. Kekuatan damai dari surga akan selalu menyertai Ibu Tina. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Yuce Tambanua yang mendoakan putrinya, Priscilia, agar Priscilia tetap kuat dalam iman. Tuhan, inilah salah satu permohonan yang kami percaya tidak akan Tuhan tolak. Tidak akan Tuhan tolak. Pada saat kami berdoa bagi kekuatan iman, tentu saja anak-anak itu memiliki kebebasan untuk memilih. Tapi pada saat kami bermohon Tuhan, kami percaya saat ini juga Roh Kudus sudah pergi untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kebutuhan yang dapat diperoleh dari segi kerohanian. Priscilia yang akan membawa dia semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin bagi cucu-cucu mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Saudari Evi dan kami ingin berdoa dengan Ibu Marta yang mendoakan bukan hanya suaminya, anak-anak dan cucu-cucu di masa tapi bagi kesehatan secara Ibu Marta secara pribadi. Dan kami juga ingin berdoa juga bersama-sama dengan Ibu Velsi Ronga bagi KKR Net yang saat ini sedang berlangsung di Universitas Kelabat yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Kami berdoa kiranya itu dapat membawakan hasil, membawa jiwa-jiwa yang tetap percaya, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Julifer Lalaki Tuhan. Dalam kehidupannya di masa mudanya, dalam pergumulan kehidupannya Tuhan. Kami berdoa kiranya Julifer dapat memiliki kekuatan yang pasti dari surga. Tuhan mengetahui permasalahan kehidupannya, Tuhan mengetahui pergumulan kehidupannya. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar, kekuatan yang pasti yang dapat menjadi bahagian Julifer, bahagian Blair dan keluarga mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Vanessa Tirok dalam pendidikannya. Tuhan akan selalu menyertai Vanessa sehingga dia akan selalu bertumbuh menjadi anak Tuhan yang selalu dekat, yang selalu datang beribadah kepadamu, yang selalu datang menjadi contoh bagi adik-adiknya, bagi siapa saja, di mana Vanessa dapat menjadi satu alat Tuhan untuk membawa pekabaranmu kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga akan menyertai dia dalam pendidikannya, dalam kehidupannya, dan semua rencana-rencana surga yang dapat menjadi bagian Vanessa. Sekali lagi Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Engkau sudah mendengar, sudah menjawab, sudah memperhatikan kami semua. Semua yang sudah beribadah, orang-orang tua kami, umat-umat Tuhan yang sudah yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu dia ada di Zoom, yang ada di live stream. Tapi kami percaya Tuhan mengetahui kebutuhan kami. Tuhan mengetahui kerinduan-kerinduan kami yang dapat disesuaikan dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kehendak itu jadi dalam kehidupan kami semua. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaan saudara-saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu besok malam di waktu Amerika ya, di acara kesimpulan pelajaran kita. Dan kiranya Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.